Untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah Sistem Pengoperasian tahun ajaran 2016-2017 Prodi Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada, melalui video ini, kelompok kami akan menjelaskan rangkuman materi chapter 2, Operating System Overview. Berikut materinya. Yang dimaksud dengan sistem operasi sebagai resource manager adalah sistem operasi sebagai penanggung jawab terhadap pengolahan sumber daya untuk memindahkan, memproses, dan menyimpan. Sistem operasi merupakan program yang sangat dekat berhubungan dengan hardware. Pada konteks ini, kita dapat melihat sistem operasi sebagai pengelola sumber daya atau resource allocator. Yang dimaksud dengan sumber daya di sini contohnya clock, CPU, memori, penyimpanan data, peralatan input dan output, dan lain-lain. Sistem operasi bertindak sebagai pengelola sumber daya, termasuk dalam membagi sumber daya ke dalam dua arah yang berbeda, yaitu setiap program mendapatkan waktu dan ruangnya untuk menggunakan sumber daya. Kernel adalah suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sistem operasi komputer. Tugasnya yaitu melayani bermacam-macam program aplikasi untuk mengakses perangkat keras atau hardware komputer secara aman. Jadi intinya, kernel merupakan suatu penghubung antara software dan hardware. Fungsi dari kernel antara lain berfungsi melayani bermacam-macam program aplikasi untuk mengakses perangkat keras. Kemudian, kernel juga mempunyai tugas untuk mengatur kapan serta berapa lama suatu program dapat menggunakan suatu bagian perangkat keras atau yang disebut dengan multiplexing. Yang terakhir membantu mengeksekusi aplikasi dan mendukungnya dengan fitur-fitur abstraksi perangkat keras atau hardware. Evolusi sistem operasi. Pada awalnya sistem operasi hanya berupa pengolahan serial. Pada komputer lama, mulai akhir tahun 1940 hingga pertengahan 1950-an, seorang pemrogram berinteraksi langsung dengan hardware komputer. Pada saat itu belum ada sistem operasi. Mesin dijalankan dari sebuah konsol yang berisi peraga cahaya, switch, beberapa jenis perangkat input, dan printer. Sistem lama ini memiliki dua masalah besar, yaitu scheduling dan setup time. Perkembangan selanjutnya, sistem batch sederhana. Konsep sistem operasi batch muncul pada pertama kali pertengahan tahun 1950-an. Inti gagasan yang berada di balik teknik sistem operasi batch adalah penggunaan potongan software yang dikenal sebagai monitor. Dengan menggunakan sistem operasi seperti itu, pengguna tidak lagi memiliki akses langsung ke mesin. Monitor yang mengenangi masalah penjadwalan. Monitor atau sistem operasi batch hanya merupakan program komputer. Kemudian, evolusi sistem operasi terus berlanjut hingga menjadi seperti sekarang ini, yang banyak digunakan pada komputer-komputer zaman sekarang. Job Control Language. Pada setiap pekerjaan dalam sistem operasi, instruksi dimasukkan ke dalam bentuk primitif Job Control Language atau JCL. JCL merupakan bahasa pemrograman khusus untuk menyediakan instruksi bagi monitor. Kemudian, monitor yang akan menangani masalah penjadwalan, dan monitor pula yang mengandalkan kemampuan prosesor dalam membaca instruksi berbagai bagian memori utama agar secara bergantian mengambil dan melepaskan kontrol. Memory Protection. Proteksi memori adalah cara untuk mengontrol hak akses memori pada komputer dan merupakan bagian paling modern sistem operasi. Tujuan utama untuk proteksi memori adalah untuk mencegah proses mengakses memori yang belum dialokasikan untuk itu. Hal ini untuk mencegah bug dalam suatu proses yang mempengaruhi proses lainnya, atau sistem operasi itu sendiri. Metode-metode untuk proteksi memori adalah segmentasi, memori virtual, tombol proteksi, segmentasi simulasi, dan kemampuan berbasis pengalamatan. Mekanisme sistem proteksi yang harus disediakan sistem meliputi membedakan pengguna yang sah dan tidak sah, menentukan kontrol yang terganggu, dan menetapkan cara pelaksanaan proteksi.
Uniprogramming. Yang dimaksud uniprogramming di sini berarti hanya satu job yang diproses pada satu waktu dan semua resource sistem tersedia secara eksklusif sampai job tersebut terselesaikan. Multiprogramming. Multiprogramming melayani banyak program yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan dijalankan sekaligus dalam satu komputer yang sama. Pelaksanaan instruksi yang diterapkan adalah: 1. Program dimuat ke dalam memori. 2. Program dijalankan sampai mengakses perangkat input-output. Kemudian, berpindah atau switch ke pekerjaan lain. Keempat, langkah tersebut akan terus-menerus berulang. Kelima, untuk proses perpindahan atau switching dilaksanakan oleh software. Multiprogramming merupakan metode yang memungkinkan dua buah program atau lebih dijalankan secara serentak dalam sebuah komputer. Sebagai contoh, dalam satu waktu sebuah program sedang menggunakan CPU, sedangkan program lain menggunakan printer. Teknologi ini dicari agar dapat mengoptimalkan penggunaan sistem komputer, karena waktu dan sumber daya pemrosesan sering terbuang jika menunggu pekerjaan satu interaksi manusia atau data lain input-output operasi. Terkait sistem time sharing. Sistem ini menggunakan multiprogramming untuk mengurus multiple interactive jobs. Waktu dari prosesor kemudian dibagi kepada multiple user. Kemudian multiple users secara bersamaan mengakses sistem melalui terminal. Perbandingan batch multiprogramming dengan time sharing. Jika dilihat pada prinsip objektifnya, batch multiprogramming dapat memaksimalkan pemakaian prosesor, sedangkan pada time sharing meminimalkan response time. Jika dilihat pada instruksi-instruksi source menuju sistem operasi, batch multiprogramming dapat menyediakan job control language command dengan job tersebut. Sedangkan pada time sharing, commands atau perintah masuk kepada terminal. Terkait major achievements dapat dikelompokkan menjadi: pertama, proses. Yang kedua, memory management. Yang ketiga, information protection and security. Yang keempat ada scheduling and resource management dan system structure. Terkait proses. Proses adalah program yang dalam tahap eksekusi. Contohnya, sebuah program berjalan atau melakukan running pada komputer. Proses merupakan entitas yang dapat di-assign dan dieksekusi pada prosesor. Sebuah unit aktivitas memiliki karakter berupa sebuah eksekusi thread tunggal yang berurutan, sebuah kondisi saat ini, dan sebuah set pada sistem resources yang berkaitan. Kesulitan dalam merancang sistem software yaitu sinkronisasi yang tidak memenuhi standar, lalu gagalnya mutual exclusion, lalu non-determinate program operation, dan deadlocks. Proses terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, program yang dapat dieksekusi, lalu associated data atau data yang berkaitan dibutuhkan oleh program, konteks eksekusi pada program. Semua informasi pada OS perlu mengelola proses. Gambar ini menjelaskan implementasi proses pada umumnya. Terdapat proses list. Konteks di sini serupa dengan identitas pada suatu proses. Lalu terdapat komponen data yang akan diolah. Kemudian terdapat program yang berisi kode. Terkait memory management. Memory management memisahkan antara proses satu dengan proses yang lain. Memory management mengalokasi dan mengelola secara otomatis. Selain itu mendukung modular programming. Lalu memberi perlindungan dan kontrol akses dan bersifat long-term storage. Terkait virtual memory. Virtual memory mengimplementasi long-term store. Informasi tersimpan dalam objek yang disebut files. Virtual memory membolehkan programmers untuk mengadres
memori dari logical point of view. Terkait paging, paging membolehkan proses menjadi terdiri dari blok yang panjang angkanya tetap, yang disebut pages. Virtual address adalah page number dan sebuah offset pada dalam page. Tiap page memungkinkan untuk berlokasi di mana saja dalam main memory. Real address atau physical address adalah main memory dari address itu sendiri. Main memory terdiri dari frame yang panjang angkanya tetap, masing-masing menyerupai ukuran sebuah page. Beberapa program yang dieksekusi, maka beberapa page-nya harus berada dalam memori. Sedangkan disk atau secondary memory dapat menampung banyak pages. Sebuah user program terdiri dari beberapa angka pages. Pages untuk setiap program beserta OS berada dalam disk sebagai files. Terkait proteksi informasi dan keamanan, itu ada 4. Yang pertama adalah availability, yaitu berfokus pada perlindungan sistem dari interupsi. Yang kedua, confidentiality, memastikan bahwa user tidak dapat membaca data di mana akses user tersebut tak berizin. Lalu data integrity, yaitu perlindungan data dari modifikasi tak berizin. Dan authenticity, berfokus pada verifikasi identitas user dan validitas dari pesan atau data. Pada bagian kali ini akan dijelaskan mengenai penjadwalan dan manajemen sumber daya. Pada sistem operasi biasanya akan dibagi ada beberapa macam, yaitu ada 3 macam manajemen. Pertama, bisa dengan cara fairness, yaitu dengan membagi akses kepada sumber daya dengan sama rata. Sedangkan yang kedua, itu nanti tiap resource itu dibagi pekerjaannya dengan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan si sumber dayanya itu. Sedangkan yang terakhir itu memaksimalkan respon yang ada dan mengakomodasi penggunaan sumber daya dengan semaksimal mungkin. Itu yang efisiensi. Kemudian ini selanjutnya ada yang kunci utama dari sistem operasi, yaitu bagaimana sistem operasi bekerja. Itu dari mulai service call itu, call proses itu, jadi mulai masuk. Kemudian kalau jika ada interupsi dari proses atau interupsi dari input output dari user. Kemudian in short term yang schedule ini, kalau misalkan ada barisan yang masuk ya, kemudian nanti ada kemudian lewat ke dalam kontrol proses. Kemudian di sistem operasi ini punya sistem struktur ya. Nah, ini dibagi menjadi beberapa level. Nah, ini level ini dibagi sesuai dengan fungsinya yang akan menjalankan fungsi-fungsi yang berbeda. Dan ini setiap level ini akan bergantung dengan level yang lebih rendah. Jadi misalkan level bagian yang kedua ini itu akan bergantung dari level yang pertama. Nah, dan ini dibagi menjadi setiap nomor agar lebih termanage. Kalau dilihat dari level 1 itu yang dasar. Level 1 kalau bisa dibilang sebagai operasi benar-benar yang register, reading, benar-benar untuk memory allocation. Sedangkan untuk yang level 2 itu buat instruksi prosesor. Kemudian level 3 itu untuk menambahkan prosedur, misalkan kalau call atau return operation. Sedangkan yang keempat itu kalau ada interrupt. Kemudian untuk yang level 5 itu untuk konsep yang berhubungan dengan multiprogramming. Nah, level 5-nya ini mulai dengan proses misalkan seperti eksekusi. Kemudian level 6-nya secondary storage. Jadi untuk misalkan kayak hard disk, kemudian atau transfer dari beberapa kumpulan data. Sedangkan yang ketujuh, level 7 itu seperti membuat alamat logical address. Itu tempat untuk proses, atau misalkan mengorganisir virtual address menjadi sebuah blok. Nah, level-level yang terakhir ini, kumpulan level yang terakhir itu yang berhubungan dengan
objek yang di luar, itu external object. Nah, contohnya kalau yang level 8 itu mengkomunikasikan informasi dan pesan antar proses. Kemudian yang level 9-nya itu mendukung penyimpanan jangka panjang seperti penamaan file. Kemudian yang level 10 misalkan menyediakan akses untuk external device. Kemudian yang level 11 dia bertanggung jawab untuk maintain antara eksternal dan internal. Jadi antara eksternal dan internal komponen. Kemudian level 12 itu dia menyediakan fitur lengkap untuk memfasilitasi proses pendukung. Dan yang terakhir yang level 13 itu menyediakan interface untuk user, interface OS-nya. Selanjutnya untuk modern operating system. Ini ada banyak. Ini contoh-contoh yang sistem operasi ke depannya. Yang contoh pertama itu microkernel architecture. Jadi dia hanya mendukung beberapa fungsi-fungsi utama, seperti misalkan ruang address, kemudian ada komunikasi antar proses sama basic scheduling. Sistem operasi yang kedua yang modern itu ada multi-threading. Contohnya itu membagi beberapa thread jadi pekerjaannya bisa dikerjakan dalam waktu singkat dan bisa dikerjakan oleh proses. Jadi nggak harus saling menunggu. Gitu. Kemudian ada semantic multiprocessing. Dia itu jadi kayak multiprosesor itu. Kemudian membagi memori yang sama si prosesornya ini. Jadi semua prosesornya bisa bekerja dengan fungsi yang sama. Kemudian ada distributed operating system. Jadi seperti sistem operasinya didistribusikan secara kasar. Jadi menyediakan seperti seakan-akan memorinya hanya ilusi. Jadi dia seperti membuat seakan-akan ada memori, ada single memory sama single main memory sama ada single secondary memory. Kemudian yang terakhir ada object oriented design. Dia lebih ke modular, jadi bisa kamu digunakan sesuai kebutuhannya. Jadi menyediakan itu programmer bisa ngedit operating systemnya tanpa mengganggu sistem yang sedang berjalan. Jadi bisa ngedit objek-objek seperti object oriented programming. Jadi hanya objek-objek yang kecilnya aja, tapi yang intinya nggak mengganggu proses yang intinya. Dan ini ada contoh multi-programming dan multi-processing, di mana ini menggambarkan bagaimana kalau yang atas itu kan multi-programming. Jadi gimana cara si programnya dijalankan, tapi dalam prosesnya itu saling menunggu. Sedangkan yang satunya lagi prosesnya bisa dijalankan secara berbarengan. Ya, segitu aja dari kelompok kami. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.